the similarities between us. Take a minute and see yourself in the mirror. You look like me, those eyes, lips, you can't deny. Have you thought about why we look the same, why we feel the same? Don't tell me it's by chance. You're my brother, you're my sister, we're one big family. You're my brother, you're my sister, just one big family. It doesn't matter if you live far away from me. You feel I feel, you bleed I bleed, you cry and I cry. We sleep and dream. Sometimes we're sad, sometimes we're happy. You breathe, I breathe. We love, walk, talk, and we smile. Have you thought about why we look the same, why we feel the same? Don't tell me it's by chance. You're my brother, you're my sister, we're one big family. You're my brother, you're my sister, just one big family, family. I care about you, and I wish you could realize there's no difference between us two. We're part of one family, no matter how far you are, and even if we don't know each other, you and me and you, we are one. You're my brother, you're my sister, we're one big family. You're my brother, you're my sister, just one big family. You're my brother, you're my sister, we're one big family. You're my brother, you're my sister, we're one big family. You're my brother, you're my sister, just one big family, just one big family. Bersyukur kepada Allah, bersyukur sepanjang waktu. Suatu yang perlu semoga saatnya, semoga diberkahi Allah. Bersabarlah pada Allah, menjaga keikhlasannya. Semoga dirimu, semoga langkahmu diiringi oleh rahmatnya. Setiap nafasmu
seluruh hidupmu. Semoga diberkahi Allah. Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur padamu ya Allah. Kau jadikan kami saudara, indah dalam kebersamaan. Bersujud kepada Allah, Bersyukur sepanjang waktu, setiap nafasmu, seluruh hidupmu. Semoga diberkahi Allah. Semoga dirimu, semoga langkahmu diiringi oleh rahmatnya. Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur padamu ya Allah. Kau jadikan kami saudara, indah dalam kebersamaan. Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur padamu ya Allah. Kau jadikan kami saudara, hilanglah semua perbedaan. Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur padamu ya Allah. Apa yang saya yakini yaitu mendidik laki-laki hanya mendidik dirinya sendiri. Karena laki-laki tidak diperuntukkan untuk mendidik, dia diperuntukkan untuk mencari nafkah, ya, untuk bekerja di luar. Tetapi kalau kita mendidik perempuan, berarti kita mendidik satu generasi. Kita didik perempuannya, dia akan mendidik anak-anaknya. Dan anak-anak ini nanti akan mendidik lagi orang-orang di sekitar. Nama saya Ade Aisyah. Saya 6 bersaudara, nomor 5 dari orang tua asli Minang. Saya kelahiran tahun 73 dengan profesi aslinya ibu rumah tangga dengan 2 anak. Sekolah ini dihikmatkan atau dipersembahkan untuk anak-anak perempuan usia remaja, yaitu usia SMP dan SMA yang mereka berasal dari keluarga tidak mampu. Maka kenapa? Karena sekolah ini memang digratiskan, jadi memberi subsidi penuh kepada mereka dari segi pendidikannya, kebutuhan hidupnya, dan semua pendukung-pendukung untuk pembinaan dan kesejahteraan hidupnya agar bisa mendapatkan kehidupan yang layak dan mendekati bagaimana sih agar anak-anak ini bisa tumbuh dengan baik dan berkembang dengan sesuai dengan fitrahnya. Sebelum kita melanjutkan pelajaran, Bapak mau ngajak kalian untuk melihat sebuah tayangan film, ya? Karena hari ini kita akan membahas tentang dunia film, ya. Ketika itu tahun 90-an akhir ya, 90-an akhir. Beberapa tahun belakangan ketika mulai diberlakukan syarat kelulusan dengan UN, terjadilah di sini ada keganjilan atau ada konflik antara nilai-nilai yang kami perjuangkan dengan kondisi yang harus dihadapi anak-anak kita sebagai sebuah resiko kehidupan yang mereka jalani, yaitu banyak anak-anak saya yang gagal dalam menempuh UN. Gagalnya kenapa? Gagal dari segi kemampuan intelektualnya. Awalnya sih saya pikir nggak apa-apa, kita kan tidak kejar UN-nya.
Tapi ada hal yang membuat saya shock dan membuat saya marah, ya, yaitu ketika saya dapat undangan untuk di sekolah anak-anak asuh saya ini, dan sekolah tersebut meminta uang suksesi. Saya pikir di mana letak suksesinya? Oh ya, mereka mengakui membuatkan ini, contekan segala macam lah kayak gitu ya, dan mereka meminta itu bayaran dari para wali murid yang mereka akui ini ada sebuah jasa. Saya menolak, kenapa ini kok sebuah keburukan malah diberikan penghargaan? Enggak itu saja, bahkan saya dilaporkan oleh anak saya, dia dipaksa nyontek. Bahkan mereka dibully dengan menolak contekan itu. Nah, sinilah karena tidak mungkin saya melawan sendirian, akhirnya ya sudah, anak-anak saya tarik dan saya bertekad, saya nekat untuk membangun sekolah sendiri untuk anak-anak khusus saya. Nah, itulah mulai dari pendirian Khadijah Islamic School ini, dengan alasan agar saya bisa memformat sekolah tersebut dengan saya sesuaikan dengan kebutuhan anak-anak, kemudian juga disesuaikan dengan nilai-nilai luhur yang kami yakini itulah yang lebih penting dalam pembentukan sebuah generasi. Alhamdulillah kami temukan sambil jalan dan masih terus belajar di pengelolaan Khadijah Islamic School ini. Saya rasa kita nggak usah takut gitu ya. Kalau sedikit ada hal yang kita kurangi dalam hal akademis, maksudnya dipadatkan, bukan dikurangi, dipadatkan saja. Supaya nanti dari habis sholat zuhur dan makan siang mereka bisa langsung dilibatkan kegiatan entrepreneurnya, wirausahanya. Tapi ini baru akan saya mulai nantinya setelah saya memang dapat manajer usahanya. Kita khususkan buat perempuan. Karena kan tadi misi saya, perempuan ini adalah sosok strategis, ya, di mana mereka kebanyakan menjadi tulang punggung di masyarakat. Karena perempuan ini memiliki fitrah, perasaan yang kuat, otomatis kan daya juangnya itu lebih kuat ya. Maka otomatis dalam keluarga itu yang bisa survive ya para ibu. Jadi saya pikir akan lebih penting untuk dibekali mentalnya, dibekali isi pemikirannya adalah para perempuan ini. Untuk seleksi memang mau nggak mau harus ada seleksi, mengingat kita kan punya kapasitas terbatas. Sebab sekolah kita ini memang kan merumahkan mereka, memungkinkan, otomatis kan kaitannya dengan tempat tinggalnya, sarana hidupnya, ruang belajarnya, dan juga tentu otomatis berbanding lurus dengan kebutuhan finansialnya. Dan kami kan juga punya keterbatasan dalam bisa menghimpun pembiayaannya. Jadi memang kita hanya batasi untuk dari kelas 7 atau 1 SMP sampai 3 SMA itu hanya 150 anak. Jadi setiap kelas kita modelnya kelas kecil, yaitu hanya 25 maksimal. Ada ya Kak, habis nggak makannya? Habis lapar apa enak? Kenapa sebenarnya sih? Bukannya sombong, ya, bukannya merasa sok penting gitu, enggak. Karena memang kita menseleksinya untuk mengetahui mana anak yang benar-benar sungguh-sungguh motivasinya mau sekolah. Karena banyak orang susah, banyak orang nggak mampu. Tapi dari anak-anak yang dari keluarga tidak mampu, tentu hanya sedikit yang dia punya motivasi, kesungguh-sungguhan mau berubah. Banyak yang mau sekolah, tapi tidak semua yang mau sekolah ini benar-benar mau berubah. Karena kita, mohon maaf ya, Khadijah Islamic School ini bukan cuma sekedar melegalkan sebuah ijazah. Fitrah dunia perempuan itu kita bekali secara maksimal kepada mereka.
Barulah akademis formal tadi yang keempat, dan yang terakhir adalah entrepreneurship atau kewirausahaan. Outputnya apa? Mendidik mereka, membekali mereka agar menjadi perempuan yang mandiri. Kelak sekeluarnya dari mereka di sini, mereka tidak bergantung kepada lembaga-lembaga pemberi kerja. Tapi mereka tahu harus berbuat apa dengan bekal yang kita miliki. Dia punya mental mandiri, dia tahu pernah kita arahkan jalannya begini, begini, begini. Apapun yang ingin dia ambil, tapi dia punya kerangkanya. Jadi dari hanya penemuan yang sederhana dari pembesaran cermin, bahwa cermin itu bisa dibesarin, bisa dikecilin, itu bisa menghasilkan penemuan-penemuan yang lebih luas lagi. Akhirnya ditemukan adanya galaksi lain. Dari mana? Ditemukannya teropong, ya kan? Dari ditemukannya cermin menghasilkan sebuah teropong. Dari teropong jadi teropong bintang. Dari teropong bintang akhirnya berkembang menjadi ilmu astronomi. Diketahuilah posisi bumi, bahkan umur alam semesta dan seterusnya. Nah, inilah bukti bahwa sesuatu yang baik ini, hal-hal yang baik kalau kita jalani, niat yang baik jika dijalani dengan secara yang baik, itu akan berumur panjang, tidak cuma berumur panjang, bahkan bisa berkembang menjadi lebih besar lagi dan dahsyat. Seperti itu anak-anak sekalian. Bisa dipahami? Nah, jadi ya, untuk itu pendidikan di Indonesia memang alhamdulillah sudah sangat bagus ya, sudah cukup bagus lah. Kita tetap harus bersyukur ya. Terlihatlah berbeda dari fasilitas yang diberikan pemerintah, tetapi belum merata, Mbak. Itu kendalanya. Belum meratanya kesempatan untuk mendapatkan akses pendidikan yang berkualitas ini. Berkualitas dari segi fasilitasnya, pengajarnya, terutama adalah pengajarnya. Ini yang menjadi bahan utama dalam proses pendidikan, Mbak. Karena kan namanya mendidik harus ada pendidiknya. Yang namanya Tutmuri Handayani tentu ada profilnya, ada sosok orang yang di depan itu, yaitu para guru, para pengajar. What is the subject? I am yet to be just a little bit coach. Okay, this is in passive voice. Life is a mess. So this is... Karena yang namanya mengajar kan tidak hanya mentransfer ilmu yang dia kuasai, tapi dia juga harus membangun sebuah karakter yang pantas untuk jadi anut. Nah, ini yang menjadi kelemahan kita. Ya, kelemahan kita. Sebab pemerintah masih belum terlalu memperhatikan aspek kesiapan para pengajar ini. Dengan ya kita lihat sendiri di bangku-bangku universitas, di keguruan-keguruan yang melahirkan para calon-calon pengajar. Masih peran pemerintah untuk menseleksi guru-guru untuk yang mau menjadi guru atau pengarahan karakter si calon SDM untuk menjadi pengajar ini belum maksimal. Padahal pengajar itu nggak cuma sekedar dia butuh ilmu akademis yang akan diajarkan, tapi yang lebih penting ada karakteristik. Interrogative sentence. Yang pertama, positive sentence, yaitu terdiri dari subjek, verb one, objek atau adverb, dan time signal. Example yaitu I clean my bedroom every morning. Ketika si pengajar ini tidak punya kepedulian, tidak punya hasrat mendidik, tidak punya hasrat mengajar untuk bisa memberikan kesempatan untuk mengarahkan, membimbing, tentu anak itu ya potensinya tenggelam saja. Menjalani suatu proses membina diri. Karena banyak orang dia mau sekolah tapi tidak siap untuk membina dirinya. Jadi saya berharap semakin ke depan anak-anak yang direkrut di sini harus semakin dalam keadaan siap, sehingga kita bisa progresnya bisa lebih cepat lagi untuk menghasilkan apa yang kita harapkan tadi.